Innal ladzina ya'kulun, sesungguhnya orang-orang yang memakan, orang-orang yang memakan harta yatim, orang-orang yatim, amwalal yatama zulma, dalam keadaan berbuat zalim, dalam keadaan menzolimi harta anak yatim. Apa menzolimi? Menzolimi itu tidak berlaku sepantasnya, tidak seadilnya. Orang zalim itu orang yang tidak adil. Adil itu lawannya zalim, zalim itu lawannya adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Itu aja. Adil itu. Adil itu at-tawasut bainal amrain. Apa artinya itu? Orang yang bersikap jalan tengah pada dua masalah. Kalau ada dua masalah, dia tidak berat kiri, tidak pula berat kanan, tapi di tengah-tengah. Tawasut bainal amrain, bersikap tengah di dalam dua persoalan, dalam dua sengketa. Kalau ada dua bersengketa, dia tidak berat ke kiri, tidak pula berat ke kanan, tapi sikapnya tengah-tengah. Itu adil namanya. Kalau zalim, dia tidak berlaku tengah-tengah. Ada berat sebelah dia, entah ke kiri, entah ke kanan. Pokoknya tidak seimbang. Tidak seimbang itu namanya zalim, ya, tidak adil. Baru dikatakan adil kalau at-tawasut bainal amrain. Begitu juga di dalam masalah sikap marah, ya. Marah itu jangan karena kita benci kepada dia kita tidak berlaku adil, kan gitu juga sebelumnya kan. Wala yajrimannakum syana'a, ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada. Apa? Betul? Kunu qawwamina lillahi syuhada wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Terus ya ayyuhalladzina amanu, ayat berapa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemarin sudah hilang lagi, berarti tidak menghafal ini. Enggak lah. Qawwamina syuhada, ayat berapa? Al-Maidah dia. Belum pernah ya? Oh berarti Sinofal. Sinofal itu Al-Maidah itu. Ya. Ami yang salah rupanya ya. Dada qawwamina syuhada. Oh, dada ya. Belum pernah ya? Oh iya betul, di surah Al-Maidah itu ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Mantap. Berarti di surah Al-Maidah. Ya, satu surat lagi. Habiskan dulu 175 ayat lagi ya. 165 lagi lah ya kan. Baru masuk ke situ. Oke, innalladzina, berarti zulman itu tidak boleh berlebih-lebihan memakannya. Ya, mentang-mentang anak yatim nggak ada bapaknya, ya seenaknya aja makan hartanya, nggak boleh. Mentang-mentang nggak ada yang nuntut, nggak ada yang komplain. Anak-anak mana bisa komplain, dia mana tahu dia. Terus seenaknya ngembat harta yatim itu zalim. Orang yang semacam itu memakan harta anak yatim secara zalim sama dengan apa katanya itu? Sama dengan memakan api. Innama yakulu fi butunihim nara. Hanya saja dia kayak gitu itu sama dengan api yang dia makan masuk perut itu. Ya, dia memakan api, memasukkan api ke perutnya. Memakan harta secara zalim, secara jor-joran, secara suka-suka, nggak merasa iba dengan yatim yang nggak punya bapak,
Harusnya dilindunginya malah menggolong. Menggolok apa menggolong? Digoloknya sama dengan menggolok itu membunuh. Nggak ada duitnya, nggak ada hartanya lagi kan, mati dia nanti kan. Minta dia. Ya kalau dapat dikasih orang. Kalau diteriaki maling pula orang minta-minta gimana? Maling. Bosan dia dibilangnya maling. Akhirnya dipelasah sama masa yang nggak tahu entah siapa itu. Masa ini kan kurang ajar juga nih. Siapa masa? Masyarakat. Masyarakat asal teriak maling aja orang, dia sudah seenaknya dia memukul. Nggak tahu asal usul entah ia maling tanda, yang penting tangannya makan. Boleh gitu? Iya. Nggak boleh lah asal teriak-teriak, enak kali. Harusnya gimana? Harus ada bukti lah. Bukti bagi orang teriak-teriak, sumpah bagi orang yang diteriaki. Harus gitu hukum Islam. Seandainya Islam itu membolehkan orang mengklaim-klaim sesuatu, ya, dia seenaknya aja mengklaim ini maling, itu harta saya itu. Kalau diikuti apa yang diinginkan manusia kayak gitu, niscaya manusia itu saling makan-memakan aja seenaknya. Akan tetapi Islam memberikan jalan apa? Al-bayyinah fi mudda'i wal yamin bil ankara. Nah, itu harus ada bukti orang teriak-teriak ini. Dalam Islam harus ada bukti. Mana buktinya dia maling? Jangan bilang teriak-teriak maling, terus digebukin. Tidak boleh gitu asal-asal teriak orang terus kita gebuki, tidak boleh. Harus ditanya dulu baik-baik, betul kamu maling? Mana bukti dia maling? Kalau kamu bilang dia itu maling, dia gini-gini masuk ke rumah saya, dia mengambil ini, kalau ada bukti mungkin masih mending. Tapi jangan dihilangkan nyawanya langsung. Tengok dulu berapa kadarnya, apa sebabnya dia maling, nggak sembarangan. Tapi kalau masyarakat awam yang jauh dari ajaran Islam, sembarangan dia. Baru kepergok maling aja sudah bunuh, dibakar. Ya kan? Diteriak-teriaki terus dibakar, mati, habis nyawa orang. Padahal dia tukang ampli, tukang montir. Ada kemarin di Jawa dulu, tukang perbaiki ampli masjid, diteriaki maling. Padahal ampli itu bukan ampli masjid, tapi ampli yang dia beli. Akhirnya mati, dibakar. Di Jawa dulu, sekitar berapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun. Ya, jadi tidak boleh. Seandainya orang diluluskan permintaan klaim-klaimnya itu, ya klaim bahwa dia punya ini, saya punya barang ini, saya yang punya itu, bukan dia yang punya, saya. Diminta bukti dulu, al-bayyinah bil mudda'i wal yamin bil ankara. Nah, itu hadis Nabi itu. Hendaknya ada bukti bagi orang yang teriak-teriak, mengklaim-klaim, ya, dan sumpah bagi orang yang dihujah dengan yamin, al-yamin bil ankara. Bersumpah dia 3 kali. Demi Allah, saya enggak begitu. Saya mengingkari apa yang dia klaim-klaim itu. Sumpah dia, betul-betul saya punya ini, bukan dia yang punya. Begitu ya? Bisa ulang lagi? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama zulman ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wa
wasayaslawna, dan kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka sa'ir, ya. Allah segera memasukkan mereka ke dalam api sa'ir. Wasayaslawna sa'ira, gitu ya. Wasayaslawna sa'ira. Coba yang cantik ramanya dong. Jangan kayak abal-abal ya. Apa namanya itu? Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng apa abal? Yang cantik itu apa namanya? Zainul Quran biaswatikum, yang sunnah syar'iyah, yang masru', al-masru' bitagannum. Bitagannum itu dengan naghamat. Naghamat itu lagu, dengan indah, dengan merdu, dengan cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Begitu ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Apa bedanya wasayasla sa'ira dengan wasayaslawna sa'ira? Apa bedanya, Lid? Tahu kamu enggak? Wasayasla sa'ira, kalau la aja berarti dia mufrad. Apa mufrad? Kata tunggal, satu orang yang masuk. Kalau ramai-ramai memakan harta yatim jamak, ya lau, jadi yaslau. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam sa'ir. Itu artinya yaslau. Kalau yasla saja itu satu orang. Tahu ya? Kita lanjut. Ayat biru lagi. Ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawwil unthayain. Fa in kunna فوقثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hawwil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa liabawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak in kana lahu walad
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Bisa gitu ya? Fariidatan min Allah inna Allah kana aliman hakima. Oke? Bisa gitu? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Apa artinya itu? Yusikumullah, Allah telah berwasiat kepadamu. Allah wasiatkan kepadamu tentang pembagian warisan buat anak-anak kalian. Jadi pembagian warisan itu Allah sendiri yang menetapkan aturan main. Aturan apa? Berapa seberapanya lah, entah 1/4, 1/6, separuh, 2/3 itu Allah itu. Allah menetapkan langsung. Kenapa? Kalau diserahkan sama manusia apa? Ya, barek kabia kayaknya aja. Tahu artinya tak? Barek bagian itu kepada dia karena dia berdasarkan kepentingan. Ya, kalau kepada manusia diserahkan pembagian harta pasti dia menzalimi yang lain. Dia pengen yang sebanyak ini, baginya separuh maunya, baginya 2/3, yang lain 2/3 pula. Ya, dari mana ada dapatnya lagi? Ini 2/3, ini 2/3, ada berapa itu? Ya, kelebihan nanti pembagian, kurang nanti hartanya nanti. Ya, ini minta separuh, ini minta 2/3. Dari mana lagi? Kalau separuh masih mending lah, bisa cukup bagiannya. Kalau ada yang lebih banyak minta gimana? Ini aturannya cuman 1/6, dia minta separuh. Wah, kelebihan lah. Nah, jadi Allah yang paling tahu tentang siapa yang berhak mendapat banyak, siapa yang sedikit, siapa yang sedang-sedang, siapa yang sedikit kali, siapa yang banyak kali. Itu Allah yang tahu. Berdasarkan kebutuhan masing-masing, Allah yang Maha tahu. Allah yang membagi langsung. Diserahkan sama manusia nanti nggak cukup harta yang mau dibagi, ya. Apa katanya Allah Ta'ala? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian untuk pria itu 2 kali bagian wanita. Misalnya harta 300 juta. Ya. Ahli warisnya 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Mestinya berapa dapat? Masing-masing 1 laki-laki, bagian laki-laki 2 kali lipat, berarti 200 juta. Ya, kalau 300 juta harta yang ditinggalkan orang tua, 200 juta untuk laki-laki, 100 juta untuk perempuan. Ini artinya lidzakar, bagi laki-laki, mislu hadzil unsayain.
sama dengan 2 kali lipat perempuan. Perempuan tadi berapa dapat kalau 300 juta? 100 juta. Laki-laki 200 juta. Kan pas itu. Bagian laki-laki 200 juta, bagian perempuan 100 juta. Itu berarti 2 kali lipat perempuan lah laki-laki itu. Itu contoh kecil. Lidzakar, bagian laki-laki, pembagian untuk laki-laki 2 kali perempuan. Kenapa laki-laki itu harus banyak? Kenapa? Karena dia punya tanggungan, dia menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Kalau perempuan, dia dinafkahi oleh abi kita. Dia tidak wajib mencari nafkah untuk anaknya. Yang wajib memberi nafkah itu bapak. Maka si laki-laki, si bapak itu harus ada duit suaminya ada itu. Ngapain banyak-banyak pula? Baguslah kasih saudara laki-lakinya, kayak Mas Gugun ya kan. Mas Gugun misalnya ada pembagian harta. Bagian untuk Mas Gugun lebih banyak daripada bagian Umi. Ya, begitu caranya ya. Nanti ada pembagian itu ya. Belajarlah dengan ilmu faraid, pembagian harta waris. Ya. Jadi itu bagian pertama kali. Lidzakar mithlu hazil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnatain. Kalau wanitanya lebih dari 1, fawqasnatain ini lebih dari 2. Kayak berapa saudara Umi? Lebih dari 2 lah perempuan. 2 aja. 2 aja. Kalau lebih dari 2, saudara Umi itu misalnya perempuannya, maka berapa katanya nih? Fawqasnatain falahunna, maka bagi masing-masing saudari lebih dari 2, sulusa mimma tarak. Matarak sulusa matarak. Apa sulusa itu artinya? 2/3. Banyak lagi ya. Kalau dia lebih dari 2, 3, 4, 5 jumlah saudarinya, saudari perempuan itu, maka baginya sulusa mimma tarak, 2/3 bagian. Berarti kalau 300 juta berarti 200 juta dibagi-bagi 3. Ya, dibagi-bagi 3. Berarti laki-laki hanya mendapat berapa itu? Enggak tahu lah Mi. Tanyakan sama ahlinya tuh. Yang jelas artinya apa katanya di situ, artinya apa? Fa in kunna nisaan fawqasnatain, kalau wanita-wanita itu lebih dari di atas 2 orang, maka masing-masingnya 2/3. Coba artikan. Fa in kunna nisaa. Apa artinya tuh? Habis unsayen 2 kali lipat perempuan, maka jika perempuan yang jumlahnya 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidah, kalau sekiranya perempuan nisa itu 1 orang aja, falaha an-nisfu. Kalau 1 orang saja dia berapa? Jumlah dapat bagiannya setengah dari harta yang tinggal. Wali abawaihi likulli wahid. Ya, bagi kedua orang tuanya masing-masingnya mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika si yang meninggal ini tidak memiliki anak, fa in kana lahu walad. Jika keadaannya memiliki anak, ya apa artinya tuh? Jika mempunyai anak. Jika dia memiliki anak, ya. Fa illam yakun lahu walad, kalau dia tidak memiliki anak, wawarisahu abawah, maka ahli warisnya adalah bapaknya. Fali ummi sulus, maka bagi ibu sepertiga. Betul juga nih. Bagian bapak 2/3, bagi ibu sepertiga. Ya, abawahu fali ummihi sulus. Kedua orang tuanya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus.
Kalau yang si meninggal itu memiliki saudara laki-laki, maka bagi uminya hanya seperenam setelah wasiat ditunaikan dan hutang dibayarkan. Abaukum wa abnaukum, bapak-bapakmu kah atau anak-anak kamu kah? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka, bapak-bapak atau anak-anak, yang lebih banyak memberikan manfaat. Siapa yang paling bermanfaat, bapak atau anak? Karena Allah yang tahu itu. Faridatan minallah, ini adalah suatu kewajiban yang diembankan, yang diwajibkan oleh Allah tentang harta warisan ini, pembagiannya. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha lagi bijaksana. Allah itu Maha mengetahui siapa yang berhak dan Allah sangat adil di dalam memutuskan sebuah keputusan. Betul? Nah, udah mandi belum? Belumnya. Jadi cukup aja. Nanti sambung enggak? Tengok nanti ya. Oke. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.